Halo, siapa yang jadi moderatornya? Ivan ya? Enggak, Sophia moderatornya. Enggak, Bu. Siapa yang jadi moderatornya? Bu, untuk hari ini project video ya, Bu? Iya, project sebelum kita recordnya. Video siapa saja, Musadat? Yang pertama itu ada video dari kelompok Tiara, Bu. Ini video menurut Musadat ya? Ya, ini menurut saya pilih secara random, Bu. Oh, bukan yang Oh, kalau itu enggak, Bu. Kami milihnya random aja gitu, Bu. Atau bisa random aja. ya. Gimana? Tapi videonya udah ada yang saya download, tapi bisa saya cari yang ini yang menurut saya oke, Bu. Lah, yuk silakan saya minta Musadat record. Saya minta siapin bentar. Mau mulai record ya. Kita mau mulai syuting dulu bentar. Bentar aja. Nah, Ivan lah gagah dia. Bentar. Ya udah, saya tunjuk aja ya yang jadi moderator hari ini mungkin di. Iya, Bu. Nah, yuk Dina, silakan Dina untuk penyajian 2 video karena batasan waktu dan nanti akan komentari terkait video project pembelajaran yang sudah saudara buat. Langsung ambil alih menjadi moderator ya. Iya, Bu. Sebelumnya kepada Sadat, video siapa aja mau diputar? Kelompok. Ada kelompok videonya kelompok Sofia, Din. Boleh kelompok Sofia. Boleh saya share, Din? Satu lagi video untuk kelompok siapa? Oh, satu lagi video kelompok saya sendiri. Baik. Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjadi moderator pada kesempatan. Pada materi belajar dan pembelajaran kali ini kita akan beberapa video project dari teman-teman semua mengenai bagaimana cara kita mengajar. Baiklah, sebelum itu saya persilakan kepada Sadat untuk menampilkan video kelompok Sofia. Izin, Bu, ini hostnya masih dengan Ibu, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu Moderator? Sudah. Oke, baik. Silakan disimak untuk dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Saya Yunita dengan NIM A1C32031. Saya Sofia Alfianita dengan NIM A1C320036. Saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030.
Saya Brigita Marieta dengan NIM A1C3 20037. Di sini kami akan membuat satu video tentang bagaimana cara mengajar dan menyampaikan suatu materi terkhusus dalam bidang fisika. Baiklah, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Baik, sedang, Bu. Kenapa sedang kita? Nggak tahu. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fisika. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan tentang GLB. Ada yang pernah dengar tentang GLB? Pernah. GLB itu apa sih? Gerak lurus beratur. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Brigita. Oke, baiklah. Definisi GLB itu apa sih? Nah, itu yang belum tahu. Belum tahu. Jadi ini ya. GLB itu adalah gerak lurus berlaburan seperti yang diterangkan oleh kawan kita seperti kita. Nah, definisinya itu kita tuliskan ya. GLB itu adalah gerak pada suatu bidang atau suatu benda. Gerak pada suatu benda pada lintasan. Tahu lintasan apa enggak? Lintasan itu apa sih? Jalur. Iya, jalur. Pada lintasan yang lurus. Ingat ya, pada lintasan yang lurus. Dan mengalami kecepatan konstan. Bu, konstan itu apa, Bu? Siapa yang tahu konstan? Tetap. Jadi konstan itu Tidak tetap. berubah. Contohnya Yuni. Yunita namanya dari kecil siapa? Yuni. Berarti sampai besar namanya Yuni, Bu. Yuni. Jadi konstan itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, dalam GLB ini ada 3 grafik. Ada yang tahu grafik apa aja? Kecepatan, posisi, sama percepatan. Nah, bagus. Jadi kita gambarkannya. Yang pertama itu ada grafik kecepatan dengan waktu. Jadi grafiknya itu seperti ini. Oke. Ini kecepatan. Satuannya apa tuh? Satuan kecepatan apa? Sekon. Meter per sekon. Nah, kalau satuan waktu. Waktu sekon. Oke, ini adalah grafiknya. Oke, Grafiknya datar ya, Bu? iya grafiknya berapapun kecepatannya, tapi waktunya itu berubah. Biasanya bisa dari sekon ke 5 sekon, tapi kecepatannya tetap Tidak berubah. iya konstan. Oke, yang nomor 2 ada yang dinamakan dengan posisi dengan waktu. Posisi itu satuannya apa sih? Posisi itu satuannya meter. Kalau waktu second. Baik, kalau yang nomor 3 itu ada tentang percepatan. Nah, tahu nggak sih perbandingan percepatan dengan kecepatan? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, baik. Di sini kalau kecepatan itu besaran vektor. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ada nilainya. Contohnya itu 5 meter per sekon. Seperti itu. Nah, kalau percepatan itu perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan. Oke? Turunannya ya. Kalau satuan percepatan apa sih? Meter per sekon. Meter per sekon kuadrat. Kalau yang kecepatan hanya Meter per sekon. Kalau percepatan Meter kuadratnya. Oke, kalau waktu Oke, baiklah. Nah, setelah kita selesai definisi dan grafik, sekarang kita masuk pada rumus. Nah, kalau rumus ini, rumus dari GLB itu ada 2. Yang pertama, nah kita tuliskan dulu rumus umum. Yang pertama itu adalah V sama dengan S per T. V itu tadi apa? Kecepatan. Kita tuliskan satuan kecepatan. Second. Yang kedua ada S. Jarak. Satuan jarak tadi? Meter. Oke, yang T adalah Waktu. dalam Second. Oke, rumus yang kedua itu ada yang dinamakan dengan
Ada yang tahu hukum Newton ada berapa? 3. Oke, bagus. Sekarang yang akan kita pelajari itu hukum Newton 1 dulu ya. Tulis dulu. Ada yang tahu bunyi hukum Newton 1? Belum, Bu. Oke. Nah, bunyi hukum Newton 1 berbunyi suatu benda yang sedang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, coba diulangi Lisa. Bunyi hukum 1 Newton, satu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Iya, betul. Lewat bunyi hukum Newton ini dirumuskan bahwa sigma F itu sama dengan 0. F itu apa? Ada yang tahu F itu apa? Gaya. Betul. Satuannya apa? Newton. Nah, hukum Newton 1 itu juga biasa disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum Newton 1 itu menjelaskan bahwa setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu contoh penerapannya dalam hidup sehari-hari? Saat naik mobil dah, Bu. Oh iya, betul sekali. Naik mobil. Nampaknya si Alisa rajin kali naik mobil ya? Iya, saat kita naik mobil. Coba pas kita naik mobil, pertamanya bagaimana ya? Bagaimana? Mobilnya bergerak konstan ya kan? Iya. Bergerak enak-enak aja duduk di mobil gitu kan, jalan terus. Kecepatan konstan. Nah terus tiba-tiba supirnya rem mendadak. Apa yang terjadi? Oh kalian langsung begini ya kan di depan. Nah tiba-tiba supir mengerem mendadak. Pada atap. Nah, yang ditanya tegangan talinya. Nah, 50 Newton. W, ada yang tahu W itu apa? Berat. Nah, betul. Nah, yang ditanya itu ini, tegangan tali. Karena tali tadi dia gantungkan di atap. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F itu rumusnya sama dengan T dikurang W sama dengan 0. T adalah tegangan materi kita pada Oke, cukup sekian materi kita hari ini ya, Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang bunyi hukum Newton 2. Nah, adapun definisi bunyi hukum Newton 2 ini, ada yang tahu nggak? Belum Bu, belum tahu. Ayo sini belajar sama Ibu ya. Oke, bunyi hukum Newton 2. Oke, ditulis ya. Bunyi hukum Newton 2 itu yaitu percepatan
gaya. Atau juga gaya yang akan bekerja pada benda tersebut. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di sini ada pertanyaan. Dengan dari pengertian ini, apakah udah terpikir contohnya seperti apa? Belum. Baiklah, ada pun contoh. Oke, kalian sedang bermain. Main apa aja tuh? Main bola, main batu, sepeda, lari. Untuk dasar dua ini pasti ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, pada saat kalian melempar bola ke atas, apa yang terjadi? Bolanya kan jatuh. Nah, setelah ke atas dia itu kan laju kotak tuh. Nah, kalau dia ke bawah pasti dia kan atas tuh laju kotak. Nah, habis itu kan dia jatuh. Nah, itu apa disebabkan oleh apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nah, pada saat kalian melempar bola ke atas itu kan lajunya kotak. Nah, kenapa dia bisa jatuh? Itu disebabkan oleh akibat gaya gravitasi. Nah, gitu Nana. Jadi gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Iya, betul sekali Benita. Oke, di sini ada nggak yang tahu rumus hukum yang kedua? Belum tahu ya? Oke, rumus hukum yang kedua itu F sama dengan M dikalikan F apa Nana? Gaya. Oke, satunya apa? Newton. Kalau M dikalikan massa. Massa satuannya kilogram. Pintar sekali. Nah, 3 berarti A itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, A itu adalah berat badan. Satuannya apa? Ada yang tahu? Enggak. Satuannya itu meter per sekali kuadrat. Oke, meter dan gram. Iya, kalau kita kan kecepatan itu meter per second ya. Ini dia pakai meter per second kuadrat. Oke, paham materi dasar di sini? Paham. Oke, kita lanjut yaitu contoh soal. Yaitu 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kilo. Masanya 2 kilogram. Kecepatannya 10 meter per second. Oke, 10 meter per second. Tinggal dikali aja, berarti massa dikali percepatan. Dasar kecepatannya 10 meter. Sekian materi ibu hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Kalau kurang paham nanti biar ke ibu aja ya. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih semangat kan walaupun udah siang kita belajar fisika? Masih, Bu. Oke, kita akan belajar fisika lanjutan yaitu tentang gaya gesek. Elisa coba sebutkan apa yang Elisa tahu tentang gaya gesek, Kak? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu gaya gesek? Sofia tahu? Nggak tahu, Bu. Ban mobil tuh, Bu. Kan Oh. gesek aspal. Oh iya, nah gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi ketika kita mendorong sesuatu dan gesekannya pada permukaan. Nah, kalau kita mendorong sesuatunya arahnya ke depan misalnya kan, berarti gaya geseknya ke belakang. Jadi definisinya itu arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak. Jadi bendanya bergerak ke depan, gaya geseknya ke belakang ya. Iya, Bu.
dikali N. Ada yang tahu nggak itu mu F dikali N itu apa? Mu ini apa, Bu? Mu ini adalah koefisien gaya gesek. Nanti ketika kita mengerjakan soal ini diketahui, jadi kita langsung menentukan N-nya saja. N besar tahu nggak apa itu N besar itu? Artinya? Bukan, kalau Newton satuan dari gaya. Kalau ini artinya gaya normal ya. Oke, lanjut yang kedua itu ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis itu terjadi pada benda yang bergerak. Yaitu berat mejanya dengan massa 10 kg. Nah, dengan bidangnya lantai. Nah, rumus dari gayanya yaitu gesek maksimal yang sudah kita dapatkan. Ini berarti ketika benda misalnya berapa? 50. Kalau ibu berikan gaya cuma 35, apakah bergerak? Tidak. Oke, sepertinya sudah paham ya. Kita lanjutkan pertemuannya minggu besok. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku LKS-nya ya, halaman 13. Baik, Bu. Itu video dari kelompok Sofia. Mungkin ditampung dulu jika ada komentar-komentar. Dilanjutkan untuk video kedua dari kelompok Musadat. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, silakan disimak ya. Mungkin ada yang mau disebutkan apa itu definisi momentum? Saya Pak, Oke, silakan. momentum atau pulsa itu adalah besaran yang mengadakan komunikasi dengan kecepatan dan massa suatu benda. Oke, itu bahasa yang cukup tinggi. Jadi secara simpel ya. Jadi momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Gitu. Jadi misalnya dirimu naik apa ke sini? Naik motor Pak. Oh, naik motor. Jadi si siapa namanya? Dwi Pak. Oh, Dwi. Jadi Dwi mau ke kelas kita pada sore hari ini itu. Jadi misalnya dia melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, itu saat Dwi mengendarai motor, itu dia memiliki momentum karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu dan ada massa. Nah, jadi ada momentum sebesar sekian. Nah, itu contoh. Jadi kalian naik motor, kalian mengendarai sepeda, mobil bergerak, pesawat terbang gitu. Nah, itu ada momentum. Setiap benda itu ada momentum. Nah, misalnya nih, ada benda yang punya massa yang sangat besar, tetapi benda itu tidak bergerak, kecepatannya 0. Apakah benda itu ada momentumnya? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya ada Pak, karena benda tersebut memiliki massa yang sangat besar. Oke. Mungkin ada yang tidak sependapat atau pendapat lain mungkin? Ada. Oke, silakan. Kalau menurut saya itu benda tersebut tidak memiliki momentum
mungkin anak-anak ada yang sudah baca literatur yang sudah Bapak kirim di grup WA. Nah, apa itu hukum keamanan itu? Ada yang sudah baca? Silakan lagi. Kalau menurut literatur yang saya baca, Pak, hukum kekekalan momentum yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah terjadinya tumbukan, Pak. Oke. Good. Itu nilainya sama. Nah, itu secara teoritis. Nanti secara matematis itu ada rumus. Jadi N1. Nah, kira-kira itu. Nah, mungkin ada yang mau nyebutin, mungkin kalian satu-satu mungkin bisa sebutin salah satu contoh akibat adanya hukum, mungkin contoh dan kehidupan sehari-hari di mana contoh itu relate atau terkait dengan hukum keamanan itu. Kalian contohin satu, kalian tiap masing-masing. Kita beri kelereng, Pak. Kelereng. Oke, baik kelereng. Jadi misalnya si Risa karena adiknya misalnya suka kelereng, jadi si Dwi. Kalau meja biliar, Pak. Itu kan ada bolanya tuh, Pak. Saling terjadi tumbukan, jadi ada momentum. Oke. Dalam kehidupan sehari, walaupun Bapak secara pribadi jarang melihat biliar ya. Jadi, ya udah emang yang gitu. Ada yang benar ada. Oke, boleh benar. Si Sandra. Saya ada ini, Pak. Dua pena ditumbuhkan bisa jadi menghasilkan momentum. Ini juga bisa didemonstrasikan, Pak. Mau nih. Silakan. Mungkin Boleh didemonstrasikan. di sini aja, di sini. Coba bagaimana biar teman-temannya juga pada tahu. Ini saya sudah mempunyai dua pena. Oke. Nah, kali ini saya akan menumpukkan dua pena ini. Nah, bisa terlihat pena ini saling terdorong ke belakang kembali. Nah, itu menandakan bahwa momentum sebelum tumbukan, momentum awal itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Oke. Itu, Pak. Oke. Silakan dulu. Lihat secara langsung. Dan insya Allah mungkin bisa langsung paham tentang apa yang nggak bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan Bu Dina. Baik, terima kasih kelompok yang telah bersedia videonya. Ada kelompok Sofia ya, di mana setiap seperti Sofia menjelaskan tentang hukum Newton 2, Brigita hukum Newton 1, Elisa tentang GLB, dan Yunita tentang gaya gesek. Nah, kemudian ada kelompok 2 yang menyajikan, yaitu kelompok Sadat, di mana Sadat sebagai gurunya di sini membahas materi tentang momentum. Baiklah kepada teman-teman, bisa dikomentar penampilan dari kelompoknya dari segi misalnya keterampilan dasar mengajarnya apakah sudah tercapai atau pemahaman materi dari konsepnya sudah tercapai atau belum. Dipersilakan kepada teman-teman. Saya izin Bu Moderator. Dipersilakan kepada Sadat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kelompok Elisa dan teman-temannya, saya izin sedikit mengomentari. Jadi pada video tersebut itu yang pertama, ini menurut saya ya, jadi yang pertama itu mereka menggunakan pendekatan ekspositori. Jadi guru itu dominan dalam menjelaskan terus dalam jalannya proses belajar dan pembelajaran itu si guru dominan menerangkan gitu. Nah, itu untuk pendekatan. Hanya untuk model menurut saya itu model pembelajaran langsung. Jadi si guru itu langsung menjelaskan informasi kepada
kepada si anak-anak muridnya gitu. Jadi langsung aja, tidak ada media, cuman di papan tulis langsung dijelasin. Jadi langsung. Nah, untuk metode itu menurut saya metode yang dijelaskan oleh kelompok Elisa dan kawan-kawan itu merupakan metode langsung. Jadi metode ceramah atau metode konvensional. Jadi si Elisa ataupun guru-guru yang lain itu langsung bercerita, langsung mengungkapkan kata-kata secara verbal, berceramah bahwa misalnya hukum Newton itu ini bla bla bla. Nah, mungkin cukup itu mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang menanggapi baik dari kelompok Elisa maupun dari kelompok Sadat? Izin moderator. Dipersilakan kepada Ivan. Oke, perkenalkan saya Ivan, NIM-nya 33. Jadi, saya ingin mengomentari video pembelajaran dari dua kelompok tersebut. Yang pertama itu kelompok Elisa ya. Nah, dari kelompok saudara tersebut sudah sangat bagus. Alasannya begini. Kalian menggunakan dua pendekatan, ekspositori dan heuristik. Jadi kedua belah pihak, pengajar maupun muridnya itu aktif. Jadi ini merupakan suatu hal yang komplit, yang akan meningkatkan efektivitas dari segi media. Kalau dilihat dari segi media itu masih menggunakan papan tulis ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, cuman saran saya ada baiknya dibuat suatu percobaan yang sederhana atau demonstrasi lah supaya terlihat begitu komplit. Kemudian kelompok siapa tadi? Kelompok Sadat. Nah, untuk kelompok Sadat, metode pendekatan yang dipakai itu pendekatan heuristik juga. Karena saya tadi lihat Musyadat sebagai guru cenderung memberikan kesempatan kepada siswa. Demikian Terima kasih kepada Ibu. Yang menanggapi komentar atau kritik yang membangun untuk kelompok. Izin Bu, moderator. Kepada Hardiantinus. Perkenalkan, saya Hardiantinus. Dari kritik dan penyampaian dari dua video itu memiliki sisi positif negatifnya, di mana ada keuntungan dan kelebihan dari cara mengajar, metode, dan dari video yang pertama, saya dapat menyimpulkan bahwa mereka terpaku kepada ekspositori atau metode ekspositori, yang di mana di dalamnya itu mengajar. Lalu untuk yang video kedua, di mana itu video menggunakan video history, di mana mereka lebih banyak menjelaskan dibandingkan memberikan contoh-contoh. Akan tetapi dari video yang kedua itu cukup bagus, di mana di dalam sebagai contoh ilustrasinya seperti yang Sandra jelaskan. Untuk yang video yang pertama itu mereka lebih terpaku kepada metode ekspositori, nah gurunya menjelaskan. Akan tetapi lebih bagusnya lagi atau lebih baiknya lagi di mana mereka memberikan contoh ilustrasi seperti video yang dari kelompok Sadat.
Karena kenapa? Karena sebagai seorang guru, kalau ketika memberikan contoh kepada muridnya dengan ilustrasi, tidak dijelaskan secara langsung, itu lebih cepat nangkapnya. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain untuk menanggapi atau mengomentari beberapa video yang ditampilkan? Izin moderator. Mohon maaf, saya tadi terkeluar. Apakah ada yang ingin mengomentari? Izin moderator. Oke, dipersilakan kepada Elisa. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan sinyal saya sedang nggak ada gangguan. Baiklah, saya sedikit memberikan tambahan dari komentar saudara Ivan tadi tentang video dari kelompok saudara Musadat, yang dimana juga strategi pembelajaran yang digunakan itu ada strategi deduktifnya, yang dimana terlebih dahulu tentang momentum tadi, sehingga setelah itu masuk kepada contoh-contohnya. Namun contoh-contohnya itu ditampilkan atau didemonstrasikan oleh si murid-muridnya. Jadi pihak sama-sama aktif dan juga strategi yang digunakan juga ada, yaitu. Baik, terima kasih kepada. Mungkin di sini saya juga akan memberi sedikit masukan pada kelompok Sadat ini, atau saya tidak karena sinyal atau tidak ada. Di sini kan ada beberapa keterampilan dasar mengajar. Nah, tadi yang saya lihat kelompok Musadat itu tidak ada keterampilan membuka pembelajaran. Apakah itu benar? Benar, Bu. Ya. Untuk Elisa, saya lihat keterampilan dasar mengajarnya seperti membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan menjelaskan sudah ada dan memberikan penguatan. Keterampilan bertanya, mendiskusikan bagaimana konsep itu dalam kehidupan sehari-hari sudah ada. Tapi saya lihat dari kelompok Musadat tidak ada. Hanya itu saja yang dapat saya komentari mengenai penampilan dari beberapa. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah yang ingin mengomentari atau mengkritik dari kelompok yang ditampilkan tersebut? Bagaimana dengan teman-teman? Atau dirasa kritikan dari teman yang sudah memberi kritikan tersebut sudah cukup, atau bagaimana, ada yang ditambahkan? Oke, baik. Saya rasa untuk video dari teman-temannya sudah cukup panjang ya. Nah, tinggal komentar dari saya ya kayaknya ya. Saya mungkin terkait video pembelajaran. Untuk video yang pertama tadi sudah dibuat oleh teman-temannya ya. Memang durasinya cukup panjang ya, 30 menitan kalau nggak salah. Nah, itu juga strategi pendekat belum begitu jelas, hanya terlihat hanya cerah saja. Padahal kan model pembelajaran itu banyak sekali, pengajaran juga banyak, ya pendekatan juga banyak.
Kemudian tadi pada video yang kedua, video Musadat dan teman-teman, itu untuk konsep videonya sudah cukup baik karena dia menerapkan dalam kelas papan tulisnya, ada nuansa kelas, benar-benar nuansa kelas, duduk kursi, nggak duduk lesehan kayak gitu. Tadi kayaknya bimbel, kalau yang pertama bimbel, kalau yang nah jadi model pembelajaran ya ketika kita mengajar itu ternyata nggak segampang kita ngomong gitu. Ya, ternyata saya selama ini ternyata ngajar fisika cuma ceramah aja gitu. Saya tadi mengharapkan beberapa mungkin ada yang menggunakan eksperimen, percobaan, demonstrasi di dalam kelas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah belajar bagaimana menggunakan metode, model, pendekatan, dan strategi dalam proses pembelajaran di kelas. Komentar lagi, masukan proyek yang lain, saya juga sudah mengecek beberapa proyek yang lain dari teman-teman kelas sebelah juga, ya cukup ada yang cukup kreatif dan ada yang standar-standar saja. Tapi saya harap yang standar-standar saja itu ketika nanti pada proses pembelajaran semestinya saudara sudah benar-benar bisa menerapkan proses pembelajaran yang bisa membangkitkan minat, kreativitas, dan juga semangat para peserta didik saudara. Sadat dan Sofia boleh kasih tepuk tangan untuk dua kelompok pada hari ini yang sudah presensinya sudah saya kirim di barcode presensi kelas kita. Nanti untuk kantong tugasnya mohon diisi. Kayaknya nge-freeze ya. Oh, dari tadi nge-freeze ya? Itu Halo Bu. Ini ibunya sudah keluar ini. Renza. Renza. Ibu rapat ya di ini atau ada kegiatan ya di dekanat tuh? Berarti tidak kuliah media gitu. Serius media. Udah tahu ibunya ada acara tuh. Tuh Renza jadi ini. halo, sorry ya. Halo, mana nih? Halo, Bu. Nah, udah nyala.